Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang Goldian. Nggak tahu famnya apa ya, marganya kalau nggak salah Simbolon ya. Goldian ini dia katanya mualaf guys, dan kemudian sekarang sudah menjadi pendebat. Ya mirip-mirip orang-orang mualaf lainnya lah, yang pada akhirnya ketika udah di agamanya yang baru sotoy tentang agamanya yang lama. Dan kemudian beberapa kali dalam debatnya dia mengklaim katanya menang. Salah satunya dia menang dan lebih jago dari Dr. Deki Ngadas. Ya sebenarnya kalau dilihat-lihat sih polanya mirip dan sama dengan Nandar ya guys. Sama-sama PD-nya, sama-sama nggak tahu malunya. Padahal dari statement-statement dan argumentasinya banyak banget yang malu-maluin. Ya 11-12 sama Nandar lah guys. Oke, daripada berlama-lama lagi, kita langsung aja nonton videonya. Apa? Playing victim artinya apa? Ya, saya jangan di mood, saya jangan di mood terus. Boleh saya jelaskan? Oke, Pak Deki diam, jangan kepanasan. Oke, ketika saya lagi membicarakan tentang fakta, lalu Pak Deki memfitnah, oh yang saya bicarakan Z, padahal yang saya bicarakan A. Itu namanya playing victim. Orang, sebentar, kamu diam dulu. Saya mau lihat kolom komentar. Halo yang ikut ini, playing victim artinya begitu. Jadi kita lagi bicara ini, kemudian tahu-tahu klaim begini, fitnah begini, itu playing victim. Coba, ada yang konfirmasi. Itu arti playing victim atau bukan? Ya itu artinya Pak Deki. Dengar ya, dengar. Oke. Dengar. Playing victim itu artinya berpura-pura sebagai korban. Itu playing victim. Itu yang kamu lakukan. Bukan saya yang lakukan itu. Itu playing victim. Kamu tuh bahkan playing victim saja kamu nggak ngerti loh. Tapi Silahkan kamu berani cari dimanapun, jangan bersembunyi. Oke. Kamu tidak mengerti apa-apa, Goldian. Kamu nggak ngerti apa-apa. Saya besok masuk kembali lagi, ke website ya, tadi. Karena Kembali ke website tadi. Dari video tersebut kita tahu bahwa sebenarnya statement dari Goldian ini sangat-sangat memalukan. Kenapa? Sebab dalam perdebatan itu justru menunjukkan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa tentang definisi apa yang dia sampaikan. Ini sangat-sangat aneh. Istilahnya gini, saya ngajar sesuatu, misalnya ngajar tentang kata mangga, kemudian saya nggak tahu apa itu mangga. Nah itu kan lucu banget nih, ngajarin sesuatu, berdebat tentang sesuatu, dia sendiri nggak ngerti artinya. Sebab definisi itu adalah hal yang sangat-sangat penting dalam kita berargumentasi. Sebab jika definisinya aja udah salah, ya tentunya semua argumentasinya akan runtuh begitu aja. Untuk menanggapi statement atau argumentasi dari Goldian ini, setidaknya ada dua hal penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, playing victim itu bukan seperti apa yang disampaikan oleh Goldian. Jika Goldian bilang katanya playing victim itu definisinya adalah jika Goldian bilang A, maka Pak Deki ngertinya Z, itu katanya itu playing victim. Padahal bukan itu. Itu jelas-jelas keliru arti atau definisi dari playing victim. Kalau yang disampaikan oleh Goldian itu guys, sebenarnya itu bukan playing victim. Tapi apa? Tapi jaka sembung naik ojek nggak nyambung Jack. Kalau definisi gitu aja dia nggak ngerti, kok bisa-bisanya ngakuin dirinya orang hebat dalam berdebat. Aneh sekali Goldian. Saya ambil contoh jaka sembung naik ojek nggak nyambung Jack ya. Teman-teman Goldian sendiri dan juga konco-konconya yang mualaf, bahkan ustadz-ustadznya seringkali pakai ayat di dalam Yesaya 42 ayat yang pertama. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ayat ini sebenarnya ayat yang berbicara tentang nubuatan mesianik, Mesias yang dimiliki oleh orang-orang Israel, yang mana Tuhan menjanjikan seorang Mesias, dan kita tahu sekarang bahwa Mesias itu adalah Yesus sendiri. Jadi ayat Yesaya 42 ayat 1 ini menubuatkan tentang Yesus Kristus. Bahkan Yesaya sendiri ketika menulis ayat ini berbicara tentang Yesus Kristus. Sampai di sini paham ya? Tetapi
Golden ini, Goldian. Kalau golden itu kan ras ya. Goldian ini ngertinya ayat ini katanya untuk nabinya. Nggak cuman Goldian, Nandar, Rabanian, Aidi, Irin Handono, dan konco-konconya semuanya berpikir bahwa ini untuk nabinya. Padahal ayat ini jelas berbicara mengenai Mesias atau Yesus Kristus sendiri. Ini bukan playing victim, ini jaka sembung naik ojek, nggak nyambung jack. Contoh yang kedua lagi. Kidung Agung pasal yang kelima ayat 16, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ayat ini pun sama Goldian dan kawan-kawan dipikirnya itu adalah nubuatan atau membicarakan nabinya, karena di situ ada kata Mahmadim. Padahal nih guys, ayat ini sebenarnya sama sekali nggak berbicara tentang nabi, dan ayat ini pun bukan ayat nubuatan. Ayat ini sebenarnya sedang membicarakan tentang kekasihnya. Bagaimana penulis di sini menceritakan tentang seorang yang terkagum kepada kekasihnya sehingga mengatakan kata-katanya manis. Nggak ada hubungannya sama nubuatan sama sekali. Inilah yang dinamakan jaka sembung naik ojek, nggak nyambung jack. Ini bukan playing victim. Jadi kalau misalnya Goldian ini ngerti playing victim adalah ketika Goldian bilang A, Pak Deki bilang Z. Ketika saya lagi membicarakan tentang fakta, lalu Pak Deki memfitnah, oh yang saya bicarakan Z, padahal yang saya bicarakan A. Itu namanya playing victim. Itu bukan playing victim, Mas Goldian. Itu namanya jaka sembung naik ojek, nggak nyambung jack gitu loh. Lalu apa sih sebenarnya definisi dari playing victim? Jadi guys, dengarkan baik-baik. Apalagi Mas Goldian yang lagi nonton video saya, denger baik-baik. Playing victim itu berlaga jadi korban. Sekali lagi saya bilang, playing victim adalah berlaga jadi korban. Seperti yang disampaikan oleh Pak Deki tadi. Bagaimana Goldian berlagak jadi korban, itu namanya playing victim. Suatu hari murid saya sedang bertengkar, ya murid SD lah, anggap aja namanya Abdul sama Gembul. Si Abdul ini dia sedang bermain sama Gembul, kemudian Abdul memukul kepalanya Gembul. Ketika dipukul begini, tiba-tiba si Abdul dia menangis. Padahal Abdul lagi mukul Gembul nih, harusnya yang nangis siapa? Yang nangis harusnya si Gembul kan. Tapi ini Abdul yang pukul Gembul, Abdul nangis. Kemudian gurunya datang. Kenapa kalian bertengkar? Karena gurunya melihat si Abdul nangis, kemudian gurunya memarahi Gembul. Gembul, kamu nggak boleh dong nakal sama si Abdul. Abdul nangis tuh. Ya si Gembul pelongo-pelongo. Kenapa? Karena dia sebenarnya yang korban kan. Tetapi Abdul yang mukul Gembul, dia nangis dan berlagak jadi korban. Ini namanya playing victim. Jadi sesimpel itu sebenarnya definisinya. Dan harusnya Goldian tuh ngerti. Kalau dia ngomong, Pak Deki ini sedang playing victim, ya harusnya penempatan katanya tepat dong, bukan keliru kayak gitu. Jangan ngungkapin sesuatu kalau nggak ngerti definisinya. Ini penyakit yang harus diobati nih. Sekarang clear ya apa yang dimaksud dengan playing victim. Jangan sampai salah tentang definisi ini. Sekarang saya akan masuk ke poin yang kedua yang ingin saya sampaikan. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah di sini justru Goldian yang sedang memainkan playing victim ketika debat dengan Pak Deki. Loh, kok bisa? Kan yang ngomong playing victim adalah Goldian. Iya, Goldian ngomong playing victim, dia nggak ngerti artinya. Padahal Goldian yang sedang playing victim. Di sini dalam debat itu Goldian mengatakan bahwa Pak Deki sedang melakukan playing victim. Iya kan? Goldian mengatakan Deki sedang memfitnah dirinya. Paham sampai di sini? Nah, justru ketika Goldian mengatakan Pak Deki memfitnah dirinya sedang memainkan playing victim, dan itulah playing victim sejati. Kenapa bisa begitu? Ya cek aja di YouTube-nya dari Goldian ini.
Di postingannya selalu memfitnah Kristen, dia mengambil kutipan-kutipan dari liberal yang bukan Kristen dikutip, bahkan Yesus Seminari dia kutip, yang mana itu sebenarnya mengutip tulisan-tulisan yang keliru di dalam bidat-bidat Kristen, dikutip seakan-akan itu adalah ajaran Kristen yang sebenarnya. Dan dia mencoba memfitnah Kristen di setiap postingannya, di setiap video-videonya. Jelas ya? Goldian memfitnah Kristen. Ketika fitnah-fitnah murahan yang disampaikan Goldian ini diluruskan Pak Deki, ketika sekali lagi postingan murahan, tuduhan murahan, fitnahan murahan yang dilemparkan Goldian ini tentang Kristen diluruskan Pak Deki, di situ Goldian bilang bahwa Pak Deki memfitnahnya. Ini namanya playing victim. Dan memang sungguh-sungguh Goldian ini memerankan acting berlagak korban dengan baik. Dia yang lempar Kristen, ketika diluruskan si Goldian ini bilang, waduh Pak Deki dia fitnah saya. Nah, itu namanya berlagak korban dan itulah playing victim sesungguhnya. Jadi Mas Goldian udah jelas ya di sini ya, siapa yang memainkan playing victim yang sebenarnya, yaitu Mas Goldian sendiri. Cobalah luruskan, udah ini 2 poin saya ini. Coba Anda bela diri dengan argumentasi yang benar ya. Jangan cuma lempar-lempar, ini Luis ini fitnah saya, ini fitnah saya, fitnahnya di mana gitu. Nah, itu harus argumentasi yang benar. Kalau cara berdebatmu cuma kayak gitu, ya ampun, janganlah lawan doktor. Lawan S1 teologi aja ya, sudah pasti pulang kampung kamu. Argumentasi itu harus dibangun di atas dasar yang kuat, supaya ketika Anda berargumentasi, orang lain nggak bisa merubuhkan itu. Kalau cara argumentasi Anda hanya berupa klaim doang, ya udah, itu sentil gini aja udah rubuh argumentasi Anda gitu. Belajar baik-baik tentang Kristen, belajar dari referensi buku-buku yang baik di dalam kekristenan. Jangan ngutip sembarangan, nggak tahu sejarah dari Yesus Seminari, tidak tahu sejarah dari liberal-liberal yang beredar, dikutip asal kutip kemudian memfitnah Kristen. Ya Anda sendiri yang dirobohkan sendiri sama teolog-teolog Kristen yang berpegang pada teologi yang benar. Sesimpel itu Mas Goldian. Dulu waktu Kristen kemana aja Anda? Hal yang memalukan adalah ketika kita berlagak pinter padahal kita sedang mempertontonkan ketidaktahuan kita tentang sesuatu hal. Lebih memalukan lagi ketika kita mengatakan bahwa orang lain playing victim padahal dirinya yang sedang berplaying victim. Ya, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you.